Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan viral dunia bintang, kali ini kita akan mengulas kisi-kisi soal tes tertulis calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Ini pada pemilihan umum tahun 2019. Pilihan ganda. Langsung saja nomor 1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU dan KPI, D. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, E. Benar semua. Jawabannya D. KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 2. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggara pemilu sangat besar. B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu. C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu. E. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Jawabannya C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. 3. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa. C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. D. Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan, Desa, Pengawas TPS. E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kelurahan. Jawabannya A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, kemudian Pengawas TPS. 4. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggara pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jawabannya E. Bebas. 5. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis. Berarti kata kuncinya kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C. Kampanye memilih yang demokratis, D. Akses media dan kebebasan berekspresi, E. Adanya lembaga pengawas pemilu. D. Yang bukan indikator pemilu demokratis yaitu akses media dan kebebasan berekspresi. Itu yang bukan. 6. Pengawas TPS berjumlah A. 1 orang di setiap
desa atau kelurahan, B. 1 orang setiap TPS, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa atau kelurahan, E. 5 atau setiap desa kelurahan. Jawabannya B. 1 orang setiap TPS. 7. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Larangan, tapi kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Jawaban E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jadi berikut adalah larangan dalam kampanye, tapi kecuali ya. Jawabannya E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. 8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali A. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkat di bawahnya. C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu. D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Jawabannya E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. 10. Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu Kabupaten Kota, B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota, D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, E. Bupati. Jawabannya yaitu Panwaslu Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu Kabupaten Kota. Sebelas. Apabila terjadi hal-hal mengakibatkan Panwaslu Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, pengawasan tahap penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh A. KPU, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Sekretaris KPU Provinsi, E. Kejaksaan. Jawabannya C. Bawaslu Kabupaten Kota. Terima kasih. Kita ikuti kisi-kisi tes berikutnya tetap di channel kami.